Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Panji dalam acara Rehat Ruang Sehat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak lupa dan juga tidak bosan-bosannya saya ingin menyapa kepada para pasien dan juga pengunjung yang saat ini berada di lingkungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dan semoga segera diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik pemirsa, hari ini kita akan kembali lagi nih membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Tema kita pada hari ini adalah penata laksanaan penyakit kulit akibat banjir. Nah, ini masih hangat juga saat ini, masih musim penghujan, banyak genangan air di mana-mana ya. Kalau kemarin sudah kita bahas mengenai leptospirosis atau penyakit kencing tikus, nih penyakit yang juga sering terjadi ketika musim penghujan, musim banjir. Kalau kemarin ini penyakit yang menyerang organ dalam tubuh kita ya, baik itu dari hati atau liver dan juga menyerang ginjal juga kemarin. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai dampak banjir terhadap penyakit kulit. Nah, ini tentu saja sangat penting ya, karena kulit itu merupakan bagian tubuh yang pertama kali kontak nih dengan air yang tercemar ketika banjir. Nah, untuk itu akan kita bahas di sini apa saja penyakit yang dapat disebabkan oleh banjir terhadap kulit, kemudian bagaimana tata laksananya dan bagaimana bahayanya. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau Dr. Hesti Wahyuningsih, spesialis kulit dan kelamin. Assalamualaikum Dr. Hesti. Waalaikumsalam Dr. Panji. Baik dok, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Insya Allah baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih dok sudah meluangkan waktunya hari ini dok. Ya, dengan senang hati. Baik dok, ini kita akan membahas mengenai penyakit kulit akibat banjir ya dok ya. Baik dok, kira-kira apa saja nih dok, kenapa banyak penyakit kulit yang timbul ketika musim penghujan atau musim banjir seperti ini dok? Iya, baik. Assalamualaikum para pemirsa Rumah Sakit Islam Sultan Agung TV. Baik, sekarang sedang musim penghujan, jadi selain beberapa penyakit di luar bagian kulit, ada pula beberapa penyakit kulit yang bisa terjadi oleh karena adanya banjir ya. Yang pertama kali kontak dengan banjir atau air hujan adalah kulit. Jadi pasti ada beberapa orang yang terkena banjir di lingkungannya itu bisa terkena penyakit kulit. Baik, ya. Nah, penyakit kulit yang bisa terkena sebagai akibat dampak dari adanya banjir itu contohnya skabies, kemudian cutaneous larva migran atau biasa disebut creeping eruption yang disebabkan oleh larva cacing. Kemudian ada dermatitis kontak iritan atau alergi, kemudian ada juga jamur ya, tinea pedis yang paling sering ya, karena yang kontak dengan banjir terutama di area kaki. Baik. Ya. Ternyata cukup banyak ya dok ya penyakit kulit akibat banjir nih, apalagi benar seperti tadi yang sudah jenengan sampaikan bahwa memang kulit ini adalah bagian yang pertama kali kontak terhadap air yang tercemar ya dok ya. Kemudian nih dok, kira-kira tanda atau gejala apa saja yang harus kita perhatikan nih dok terhadap penyakit-penyakit tadi dok? Iya, kalau terkena banjir, mungkin pertama kali yang dirasakan adalah gatal, ya, terutama pada orang-orang atau anak-anak yang kulitnya masih sensitif. Biasanya kalau terkena air banjir yang dirasakan pertama kali adalah gatal. Nah, setelah gatal tentu timbul luka-luka karena garukan-garukan. Jadi ada gatalnya, ada luka garukan, atau gatal itu juga bisa berupa bentol-bentol atau bintil-bintil merah gitu ya yang muncul di area kulit. Nah, yang perlu diperhatikan memang masing-masing penyakit mempunyai tanda dan gejala yang berbeda. Tetapi dari sekian penyakit tadi yang sudah saya sampaikan, paling sering keluhan yang dirasakan oleh penderita adalah rasa gatal. Ya. Jadi memang gejala awal yang paling sering ini adalah gatal ya dok ya. Baik, ini juga yang pasti paling sering dialami oleh pemirsa ketika musim banjir ya dok ya. Kemudian nih dok, kapan nih dok ketika muncul gejala-gejala yang tadi dok, kapan seharusnya ketika kita harus segera mengunjungi dokter dok?
Oke. Jadi sebaiknya sih segera mungkin gitu ya. Sebelum gatal-gatalnya itu menjadi luka garukan yang semakin parah. Supaya diagnosisnya atau penyakit utamanya segera ditemukan dan segera kita memberikan terapi yang tepat gitu ya. Hanya memang kan kesulitannya adalah pada area atau daerah yang terkena banjir. Biasanya banjir itu tidak hanya terjadi hanya 1 jam 2 jam. Betul, gitu ya. Misalnya banjirnya bisa semalaman atau bahkan mungkin sehari atau 2 hari. Nah, itu yang menyulitkan pergerakan akses, atau akses transportasi dari rumah menuju ke rumah sakit atau dari rumah ke puskesmas, sehingga biasanya datang ke rumah sakit atau puskesmas dalam keadaan yang sudah lebih parah sudah lebih berat daripada awalnya gitu ya. Oke, jadi ketika sudah ada akses menuju ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan, bisa segera ke sana ya dok ya. Sebelum penyakit kulitnya semakin menyebar atau semakin parah, jadi lebih sulit untuk dilakukan tata laksana ya dok ya. Baik dok. Kemudian nih dok, kalau predileksi atau lokasi dari bagian tubuh yang paling sering terkena penyakit akibat banjir ini kira-kira sebagian mana dok? Paling sering kaki ya. Entah itu telapak kaki, sela-sela jari, punggung kaki atau tungkai bawah. Nah, itu paling sering. Contohnya misalnya dengan jamur. Kalau jamur di kaki itu biasanya kan kalau banjir lembab. Apalagi kalau misalnya pakai sepatu tertutup ya, kaos kaki misalnya sedang berkendara atau memang terendam banjir itu agak lama. Nah, jamur akan muncul paling sering di kaki karena kontak yang paling paling awal itu adalah kaki dengan air banjir. Nah, air banjir kenapa bisa menyebabkan jamur? Selain air banjir itu membawa biasanya kan ada unsur tanah ya. Nah, unsur tanahnya ini kan ada yang sudah terkontaminasi dengan jamur sehingga pada saat terkena di kaki dalam jangka yang lumayan gitu, kemudian ketutup, nah itu akan dapat menimbulkan jamur pada kaki. Ya. Nah, munculnya apa ya? Biasanya berupa rasa gatal dulu, kemudian ada bercak merah. Kalau di sela jari biasanya ada selaput putih gitu ya, atau bintil-bintil merah yang indikasi ke arah jamur. Gitu. Kemudian dok, untuk penyakit kulit akibat banjir sendiri kan tadi cukup banyak ya dok ya jenisnya ya dok ya. Ada dari mulai skabies atau biasa disebut kudis ya dok ya. Kemudian gudik ya dok ya. Kemudian ada jamur, ada juga creeping eruption. Nah, ini kira-kira selain dari tanda dan gejala, apakah ada pemeriksaan khusus yang harus dilakukan untuk membedakan satu sama lain dok? Ya, kita harus lihat dulu pasien harus waspada dulu gitu ya. Ini kena cacing atau kena gudik atau jamur gitu ya. Untuk yang awalnya mungkin bisa dimengerti oleh pasien. Ini kena cacing ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kaki atau tungkai bawah setelah terkena banjir ada gatal, kemudian ada seperti alur yang berkelok-kelok. Nah, itu kemungkinan besar karena kena cacing. Nah, biasanya itu alurnya kalau udah dilewatin terus kempes, tapi nanti yang baru akan muncul seperti ada lepuh ya. Pasien sampai bingung, ini apa ya? Apakah cacing itu segini panjangnya gitu ya? Padahal tidak, yang masuk anak cacing. Anak cacingnya kecil sekali gitu ya. Bisa masuk ke kulit kemudian membuat suatu alur yang berkelok-kelok gitu ya. Nah, itu kemungkinan karena cacing. Kalau banjir bisa di kaki atau di bokong ya, paling sering itu kalau pasien datang ke rumah sakit itu kalau kena cacing, dan pada saat suasana banjir itu di kaki atau di bokong. Sering pada anak-anak ya. Kemudian kalau yang skabies
Kita lihat di sela-sela jarinya. Sela-sela jarinya ada beruntus-beruntus enggak gitu ya, ada benting-benting kecil. Nah, gatel kemudian semakin lama tambah banyak. Gatelnya nggak ketulungan terutama kalau malam hari sehingga mengganggu tidur gitu ya. Kalau pemeriksaan khusus selama ini sih kalau misalnya secara klinis sudah jelas ya kita tidak memerlukan pemeriksaan yang khusus. Baik. Kecuali jamur ya. Jamur mungkin untuk membedakan ini jamur atau eksim ya kita lakukan pemeriksaan khusus kerokan untuk kulitnya untuk pemeriksaan mengetahui mencari elemen-elemen jamur gitu ya. Tapi tetap sebaiknya tetap ke dokter ya dok ya untuk mengetahui lebih pasti ini penyakit akibat banjir yang mana nih, karena ternyata beda-beda penyakitnya, beda-beda penyebabnya, tentu saja tata laksananya juga beda ya dok ya. Iya. Nah, jadi jangan, mungkin banyak juga pemirsa nih dok yang asal beli salep di apotek nih dok, ya kan karena merasa mungkin gejalanya sama-sama gatal, sama-sama karena banjir, jadi asal beli salep di apotek padahal mungkin beda ya dok ya, obatnya beda. Baik dok. Ya kan, yang penting kalau para pemirsa adalah peserta BPJS juga, sebaiknya sih menggunakan atau memanfaatkan fasilitas BPJS. Jadi bisa ke dokter, diberikan terapi yang sesuai gitu ya, sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya, gitu kan? Ya. Nah ini dok, mungkin juga banyak pemirsa yang masih menyepelekan ya dok ya, dianggap bahwa penyakit kulit ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri atau hanya perlu beli salep di apotek, padahal bila tidak diberikan tata laksana yang benar ini bisa menjadi berbahaya ya dok ya. Nah ini kira-kira bahayanya apa nih dok kalau tidak diberikan terapi yang tepat nih dok? Iya, baik seperti skabies, kemudian creeping eruption atau jamur, kalau tidak diberikan terapi secara tepat, pertama bisa menjadi lebih luas, ya, menjadi lebih luas. Kemudian yang kedua bisa terjadi tambahan adanya infeksi bakteri, karena kan efek dari gatal akan menimbulkan refleks menggaruk, kemudian akan menimbulkan luka. Nah, luka-luka ini yang nanti akibatnya akan memberikan infeksi bakteri. Nah, kalau muncul infeksi bakteri, kita harus memberikan tambahan terapi, tidak hanya untuk kudiknya saja, tidak hanya untuk cutaneous larva migranya saja, atau untuk jamurnya saja. Kita harus memberikan terapi juga untuk bakterinya. Nah, kalau bakterinya itu sendiri nanti juga tidak diterapi dengan tepat, bisa meluas tambahannya, kemudian ya ada beberapa efek samping atau komplikasi yang bisa terjadi dari adanya infeksi bakteri ini. Jangan sampai nanti terjadi yang namanya bakteriemi, ya kan? Bakterinya karena saking banyaknya nggak diterapi dengan tepat, terjadi bakteri yang sampai ke aliran darah. Ya. Padahal sebetulnya kalau awal kan hanya di kulit saja akan lebih cepat tertangani, demikian. Baik, apalagi bagi pemirsa yang memiliki penyakit bawaan seperti mungkin gula atau diabetes, pasti bila ada penyakit kulit lebih sulit ya dok ya untuk sembuhnya ya dok? Iya, betul. Ini jadi pemirsa harus lebih hati-hati. Kemudian nih dok, sekarang kita bicara mengenai pencegahannya nih dok, karena pasti ini adalah penyakit yang menular dan sangat cepat sekali menular ketika musim penghujan ataupun musim banjir seperti ini. Bagaimana nih dok, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah terjadinya penyakit kulit akibat banjir ini dok? Iya. Memang agak sulit ya, tapi bisa kita lakukan misalnya di tempat pengungsian sementara, tempat hunian sementara, itu kita bisa setelah terkena banjir jangan langsung geletak dulu atau tidur dulu gitu ya, bisa dicuci yang bersih. Nah, mudah-mudahan sih di tempat hunian sementaranya ada air bersih ya, tersedia air bersih, harus dicuci sampai bersih supaya tidak terjadi awal rasa gatal gitu, ya. Rasa gatalnya itu jangan muncul gitu. Nah, apabila rasa gatalnya muncul, mudah-mudahan tersedia ada fasilitas kesehatan untuk diberikan obat untuk mengurangi rasa gatalnya, seperti itu.
gitu. Karena kalau udah sampai oh ya ini ternyata skabies, nah penularannya memang cepat. Misalnya dari anak ke ibu kontak langsung gitu ya, atau dari sebaliknya ibu ke anak, atau dari anak ke anak. Nah itu akan cepat, apalagi pada daerah hunian sementara itu biasanya kan banyak gitu ya, beramai-ramai gitu. Nah itu bisa dihindari dengan cara pertama kali mencuci kaki dengan bersih. Baik, gitu. Kemudian nih dok, tadi dibicarakan bahwa gejala yang paling sering kan gatel ya dok ya. Mungkin banyak pemirsa juga yang belum tahu dok, kalau misalnya gatel itu lebih baik kita garuk atau seperti apa kan dok? Nah, kalau gatel jangan digaruk. Tapi pasti pasien-pasien pada, wah kalau nggak digaruk ya nggak tahan dokter. Nah makanya cepat ke dokter supaya mendapatkan obat untuk mengurangi rasa gatal. Karena takutnya kalau digaruk justru malah bisa menyebabkan infeksi sekunder ya dok ya, atau infeksi bakteri tadi ya. Baik dok. Terakhir dok, apakah ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada para pemirsa dok mengenai penyakit kulit akibat banjir dok? Iya. Jadi para pemirsa, apabila daerah para pemirsa sedang terkena banjir, kemudian sempat memasuki rumah dan terkena kulitnya, kulit kaki, apa mungkin sampai ke lutut ya, coba usahakan untuk mencuci kaki yang bersih pada saat nanti tersedia fasilitas air bersih dengan sabun supaya tidak menimbulkan rasa gatal. Dengan tidak adanya rasa gatal, maka kemungkinan kita untuk menggaruk akan berkurang. Nah, bila sudah terjadi ada rasa gatal maupun ada ruam-ruam merah, segeralah ke dokter apabila sudah memungkinkan. Ya. Bisa juga menggunakan sepatu yang tertutup seperti sepatu boot gitu ya dok ya? Bisa juga, hanya kadang-kadang kalau sepatu bootnya terendam kemudian masuk air justru akan menimbulkan jamur. Ya kalau misalnya pakai sepatu boot ya jangan lupa juga untuk tetap cuci kaki. Sepatunya kering baik. Ya. Baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwa ternyata penyakit kulit akibat banjir ini sangat sering terjadi, mengingat bahwa kulit adalah organ yang pertama kali terdampak atau kontak dengan air yang tercemar, dan ternyata juga jenisnya sangat banyak, mulai dari infeksi parasit seperti skabies atau yang dikenal dengan gudik, kemudian bisa juga infeksi jamur atau juga bisa disebabkan oleh cacing. Nah ini karena penyebabnya berbeda-beda, tentu saja juga penanganannya berbeda ya, dan biasanya ini gejala awalnya adalah gatal. Nah bila sudah mulai muncul gejala gatal, ruam-ruam, dan sudah memiliki akses untuk ke dokter atau fasilitas kesehatan, bisa segera menemui dokter untuk bisa ditemukan jenis penyakitnya dan diberikan tata laksana atau terapi yang tepat. Dan jangan lupa pencegahannya ya, bahwa pencegahan tetap lebih baik daripada mengobati. Jadi harus rajin-rajin cuci kaki ya dok ya. Iya. Baik pemirsa, sebelumnya terima kasih dulu Dokter Hesti atas sharing-sharing ilmunya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi dan juga bagi pemirsa di rumah. Bagi pemirsa sekalian, sampai sini dulu pertemuan dari kita. Jangan lupa tetap saksikan Rehat Ruang Sehat di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kesehatan yang lain, dan juga bisa disaksikan melalui Hospital TV Sultan Agung. Baik, saya Dr. Panji beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.